Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kamu Harus Memberi Makan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 15b sampai 16. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan dan kita putuskan sebagai sesuatu yang baik, ternyata belum tentu yang diharapkan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh para murid Yesus ketika ternyata orang-orang yang mengikuti Yesus dan mendengarkan khotbahnya kelelahan dan mulai kelaparan. Mereka mengusulkan agar Tuhan Yesus berhenti memberi wejangan agar orang-orang itu bisa mencari makanan untuk mengisi perut mereka yang mulai keroncongan. Niat baik mereka ternyata tidak berkenan bagi Yesus. Tanpa menyalahkan para muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Tuhan Yesus mau agar para muridnya bertanggung jawab atas situasi yang sedang terjadi. Para murid yang tak berdaya itu juga mempunyai masalah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mereka tidak punya apa-apa, kecuali kata mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Saudara-saudari terkasih, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mau bersoal jawab dengan para murid yang juga semakin tertekan dengan tuntutannya. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Apapun yang ada pada murid itu dihargai oleh Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk duduk di atas rumput untuk beristirahat sejenak. Sementara dia sendiri berdoa dengan menengadah ke langit dan mengucap syukur dan mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Allah Bapaknya berkenan pada doanya dan Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan itu untuk memberi makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu merupakan contoh baik yang diajarkan kepada para muridnya bahwa mereka harus mengandalkan Tuhan untuk bisa memberikan makanan yang berkelimpahan meskipun hanya sedikit yang mereka punya. Dengan apa yang ada, para murid harus mensyukuri itu, melibatkan Tuhan dalam karya pelayanannya agar diberkati. Mengandalkan Tuhan harus menjadi pilihan yang utama. Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini saya beri judul sesuai permintaan Tuhan Yesus sendiri. Kamu harus memberi makan. Poinnya adalah
memiliki kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang sedang kelaparan, bukan hanya mengeluh dan merasa tidak bisa dan tidak berdaya karena tidak memiliki apa-apa. Untuk keperluanku sendiri saja, saya masih berkekurangan. Kami harus sering berhutang kepada tetangga karena kebutuhan kami masih kurang. Maaf, kami belum bisa membantu. Apa yang salah dengan keluhan orang ini? Tentu saja tidak ada yang salah. Tapi kepedulian kepada sesama yang membutuhkan cinta kita harus didahulukan. Kebajikan kasih seperti itu pasti dihormati dan dihargai oleh Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang percaya akan campur tangan Tuhan yang bisa memahami apa yang baru saja saya katakan. Inilah yang saya tulis dalam sebuah status WhatsApp-ku pada beberapa waktu yang lalu. Judulnya, Berbuat Baik. Semua agama mengajarkan, semua orang tua mendidik, semua pendidik menganjurkan. Tujuannya hanya satu, semoga semuanya baik-baik saja. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya dan berpunya, sebab sekecil apapun perbuatan baik itu pasti berguna bagi yang membutuhkannya. Bahkan ketika kita sendiri perlu dibantu dan kita punya peluang untuk menolong mereka yang terpuruk, kita sebaiknya melakukannya juga. Saudara-saudari terkasih, pendidikan untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan adalah bukti dari didikan Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Lebih daripada itu, kalau kita berbuat baik dan mengasihi orang lain, kita harus memikirkan bahwa semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan yang kita temukan dalam diri orang sedang membutuhkan perhatian kita. Itulah yang dikatakan oleh Anak Manusia yang akan datang pada akhir zaman dan memuji perbuatan orang-orang yang berkenan di hatinya. Firman-Nya kepada mereka, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Jadi, kalau kita berbuat baik, kalau kita memberi makan orang yang lapar, kalau kita menolong orang yang kesusahan, sadarilah bahwa Tuhan sedang meminta kepadamu kasih-Mu untuknya dalam diri orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu, perhatian-Mu, dan cinta-Mu. Jadi, kalau Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Itu artinya kita diingatkan akan panggilan kita sebagai pengikutnya, mengasihi. Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus menegaskan hal ini dalam bukunya Kisah Satu Jiwa. Katanya, panggilanku adalah untuk mengasihi. Kita diperintahkan Tuhan untuk memberi makan yang lapar, peduli kepada mereka yang butuh kasih kita. Apakah aku sudah berusaha untuk peduli kepada sesama yang menderita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus
yang memberi makan yang lapar. Bukalah hati kami untuk memiliki empati dan simpati dan peduli pada penderitaan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.